Kia ora, dan selamat datang di Banyak Jalan Menuju Aotearoa. Pada episode kali ini, Education New Zealand dan PT Islandia Baru bersama narasumber pilihan akan ngomongin berbagai jalur yang bisa kamu coba untuk studi ke New Zealand. Selamat pagi Mas Rizal, apa kabar hari ini? Pagi, sehat alhamdulillah, Oke, cerah. terima kasih banyak ya Mas sudah meluangkan waktu untuk sesi BJMA hari ini. Jadi Sama-sama. mungkin teman-teman pada penasaran, hari ini kita akan membahas tentang LPDP jalur targeted PNS, Polri, dan TNI. Dan kita sudah bersama dengan Mas Rizal. Nah mungkin sebelum kita mulai, Mas boleh perkenalan dulu nama, jurusannya, kampusnya, kemudian kesibukannya saat ini apa saja? Oke, selamat pagi teman-teman semua. Nama saya Mas Rizal, dipanggil Rizal boleh atau Mas Rizal secara full karena itu namanya. Saya sekarang, posisi di University of Canterbury, research untuk, bidang bahasa, linguistics, topiknya Meta-Linguistic Awareness. Tugas sehari-hari saya di, Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, PNS. Hmm, berarti PNS dosen ya, Mas? Ya, betul. Ah, baik 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 baik, bersama akademisi hari ini ya. Nah, kemudian Mas mungkin bisa diceritakan sedikit, sebenarnya LPDP jalur targeted PNS, TNI, Polri ini, eee, apa gitu? Oke, tapi ini bukan bagian dari promosinya LPDP ya. Siap. Karena ya kan saya juga bukan bagian dari LPDP. Tapi, beasiswa untuk PNS, TNI, Polri itu memang salah satu skema beasiswa dari LPDP yang ditujukan kalau sesuai namanya hanya untuk PNS, TNI, anggota TNI dan, Polri. Jadi, syaratnya memang diwajibkan untuk, PNS aktif, anggota, Mhm. Polri atau TNI aktif. Nah, karena Oke. ini, dikhususkan untuk ketiga, lembaga pemerintah tadi, artinya juga untuk mendapatkan beasiswa ini, LPDP mewajibkan izin dari atasan. Beda Mmm, dengan, kalau kalau yang skema lain secara reguler misalnya, kalau tidak, bekerja kan berarti nggak perlu izin ya, mhm, atau kalau di swasta saya pikir nggak perlu juga izin, tapi untuk, PNS, TNI, Polri wajib mendapatkan izin dari atasan. Itu oke yang membuat beda skema ini dengan skema yang lain. oke. Berarti perbedaan yang sangat jelas terlihat itu di, kebutuhan izin atasan ya, Mas, kalau Ya, PNS, TNI, betul. Polri? Jadi izin itu, mulai dari izin untuk mendaftar dan Mhm. izin untuk berangkat. Karena kan ada 2 Oh, ya, mhm, pada saat mendaftar izin, dari atasan kalau saya tidak salah itu mintanya dari, pejabat setingkat eselon 2. Jadi, kalau mmm, dosen berarti boleh dari, rektor atau, eee saya lupa apa, bahkan TNI Polri juga kalau di tingkat eselon 2 mungkin, saya nggak tahu ya mungkin dari Mabes atau, Kapolres. Nah iya, itu nanti yang mungkin bisa disesuaikan lagi siapa pejabat eselon 2-nya gitu ya, Mas, ya, ya? betul Atau di betul betul. atasnya, oke. Nah, Mas, kira-kira saat itu sebagai kesibukannya sebagai dosen gitu kan, mengajar, kemudian harus, mempersiapkan berkas-berkas beasiswa. Nah, perjuangan Mas Rizal nih seperti apa sampai akhirnya bisa berangkat ke, New Zealand? Nah, susah juga ya kalau dijawab karena memang, yang namanya persiapan beasiswa kalau, kita sudah punya, rutinitas sehari-hari ya mau tidak mau kan harus kita, kerjakan di sela-sela kesibukan ya. Mhm, Jadi pulang dari, kantor ataupun bisa jadi di kantor juga ngerjakan itu. Jadi mulai dari, mempersiapkan berkas pendaftaran, mhm, bahasa yang paling penting ya kalau untuk ke luar negeri, sudah pasti bahasa yang paling penting. Kalau dalam negeri mungkin kita nggak terlalu, fokus atau apa, ada kewajiban bahasa seperti IELTS dan TOEFL. Kalau untuk luar negeri, saya pikir tiket pertamanya itu. Nah yang mhm, lain-lain nanti seperti izin dan sebagainya bisa menyusul kan. Kemudian ada, personal statement, ada essay dan lain-lain, semua berkas administrasi itu harus disiapkan, sejauh, apa, sesegera mungkin, jauh-jauh hari. mmm, Seingat saya untuk semua beasiswa yang saya pernah dapat karena, sebelumnya juga, apa, pernah dapat beasiswa yang lain, mhm.
persiapan itu 1 tahun sebelumnya saya sudah siapkan berkas. Mmm. Oh, Jadi sudah diincar kira-kira ini mau daftar beasiswa apa dan kita sudah tahu kan siklus beasiswa itu seperti apa. Jadi kalau kalau nanti sudah tahu deadline-nya kapan, yang harus dikejar itu apa dulu, kalau seperti tadi kan kalau untuk IELTS, TOEFL itu kan butuh waktu, nggak bisa, mhm. kalau hari ini kita mau daftar, terus mau tes, ya pasti nggak akan terkejar. Artinya, jauh-jauh hari memang sudah harus dipersiapkan dan esei semua karena itu dalam bahasa Inggris, ya otomatis kita akan butuh waktu untuk cek lagi, minta minta Betul. tolong orang untuk baca, karena, nggak mungkin cuma dari kita kemudian submit. Jadi ada banyak yang harus review sebelum dikirim. Saya pikir seperti itu. Oke. Siap siap. Berarti emang perjuangannya mempersiapkan itu ya tes IELTS, TOEFL dulu buat esai Ya, dan lain-lain ya, Mas. Kalau ya, tantangan mungkin manage waktu atau, eee, apa, tantangan ngajar gitu yang, aduh capek nih sampai rumah nggak bisa ngerjain esai, ada nggak, Mas, kira-kira? pasti. Saya nggak akan bilang nggak ada tantangan itu. Jadi, nanti ada saatnya ketika kita memang nggak mau sama sekali lihat, Mmm, berkas beasiswa, karena sudah terlalu lelah dengan di kantor, mhm. kalau untuk dosen misalnya harus siapkan bahan ngajar, periksa tugas mahasiswa, apalagi Oh pada iya. kalau sudah sampai ke, akhir semester, Mmm, meriksa ujian dan sebagainya, submit nilai dan dosen sekarang juga kan punya kewajiban, eee, apa, melaporkan, kinerja, beban kinerja. Nah itu ngumpulin berkas itu juga kalau kalau pas lagi beradu dengan ngumpulin berkas beasiswa, waduh. Jadi, mmm, cuma, kalau memang mau berhasil, ya kita harus pilah-pilah kan, nggak boleh bilang, "Aduh, lagi banyak kerjaan, entar tahun depan ajalah, beasiswanya." Ya kalau seperti itu nanti tahun depan akan bilang lagi, tahun depan lagi. Jadi ya nggak akan jadi-jadi kan. Mau mhm. tidak mau, waktu harus dibagi, tenaga harus dibagi, semangat harus ditambah, liburan juga nggak boleh, Lupa. ditunda. Kalau pas lagi stres, jalan, cari cari refreshing dan sebagainya. Ya seingat saya seperti itu, kalau kalau, cuma dipaksakan hidup ini buat kerja atau, eee, satu hal yang itu-itu aja terus, nggak ada warna apapun, pasti Mhm. bosan ya. Nah itu jadi, Iya, eee, saya pikir beasiswa ini dinikmati saja, nggak dapat, ulang lagi, sampai dapat. betul. Iya betul, coba terus sampai dapat gitu ya, Mas. Iya, Iya. Jadi memang lesson learn-nya adalah mungkin buat teman-teman PNS, TNI, Polri yang sedang berjuang mendapatkan beasiswa itu dipersiapkan jauh-jauh hari berkas-berkas beasiswanya, supaya mungkin bisa mengatur ritme kerja dengan ritme iya. persiapan beasiswa juga Dan gitu ya. dan harus harus dicicil, tidak ada yang namanya dikebut 1 malam kan, ataupun kebut 1 bulan, nggak akan bisa. Eee, Mhm, Nilai bahasa Inggris misalnya, kita mau tes 2 minggu lagi, daftar sekarang, atau misalnya kalau kalau IELTS seingat saya itu daftar paling telat itu, sebulan sebelum hari yap, tes sudah ini kan, mhm, artinya ketika kita tes, nunggu pengumumannya 14 hari, kalau lulus, kalau nilainya cukup, syukur, iya kalau nggak cukup, tes lagi kan. Dan, biayanya juga bukan murah, kalau IELTS sekarang iya, 3 juta, mahal 7 Mas, jutaan kan. Artinya ketika gagal, maka uang itu hilang dan daftar mhm, lagi berarti uangnya segitu lagi. Kalau saya betul, pedomannya, karena ini memang, bukan hal yang murah, jadi lebih bagus persiapkan diri semaksimal mungkin supaya pengorbanan apapun yang kita kerjakan, uang sebanyak apapun yang kita keluarkan nggak sia-sia. Iya, betul betul. oke, siap. Nah, saat itu Mas, kan Mas, Rizal juga sebelumnya sudah pernah mendapatkan beasiswa lain nih selain LPDP. Nah, kemudian sekarang berarti S3 ya, Mas? PhD Ya. atau master? Oke, PhD. Kira-kira apakah pertimbangannya untuk PhD lebih memilih, eee, berangkat bersama dengan jalur LPDP PNS, TNI Polri, Mas? Oke. Yang pasti kalau memang sudah, ada skema khusus, Mhm, sudah pasti ada prioritas di sana. Kalau memang mhm, skemanya PNS berarti untuk PNS ada prioritas. Jadi secara persaingan juga kita hanya bersaing dengan, eee,
sesama PNS. Mhm, Apakah bisa daftar reguler? Ya bisa. Cuma mhm, secara logika berarti kita harus bersaing dengan orang lain yang bukan hanya PNS. Jadi, mmm, alasannya itu. Jadi karena memang ada prioritas untuk PNS, apalagi ya? Ya itu sih, dan kebetulan memang, berstatus PNS kan, kalau bukan PNS ya nggak bisa daftar untuk skema ini. ya betul sih. Mhm, Berarti karena status dan prioritas ya, Mas, ya. iya iya. Kalau misalnya ini Mas, apakah sebenarnya itu ada keuntungan khusus jika teman-teman PNS mengambil jalur PNS dibanding jalur lain gitu? Eee, Kalau Dari keuntungan, pengalaman Mas sendiri? secara Mhm, secara, pembiayaan semua sama, tidak mhm, ada perbedaan antara PNS dan non-PNS. Jadi, artinya dalam hal jumlah besaran beasiswa yang diterima sama, kemudian tunjangan keluarga juga yang non-PNS mhm, juga dapat tunjangan keluarga. Cuma saya pikir tantangannya untuk, apa ya, mengambil, beasiswa LPDP dengan skema PNS ini, tantangannya tadi yang saya sebut, perlu ada izin dari atasan dan mhm, tidak semua, instansi pemerintah itu izinnya gampang. Jadi ada oke, instansi tertentu yang mungkin izinnya susah karena memang stafnya, terbatas kan. mhm, Kalau dosen, universitas memang dorong untuk sekolah karena memang butuh, supaya semua dosen iya, bisa, dapat S3, yang pertama itu. Kemudian, tantangan lain untuk skema PNS ini ada pembatasan usia, artinya kalau memang usia mmm, sudah melewati dari, batas, yang ditentukan, ya tidak bisa daftar. Kemudian, harus bebas tugas. Nah, bebas tugas ini bagi mmm, sebagian orang, bukan hal yang gampang. Kenapa? Karena ketika bebas tugas, otomatis, ada, insentif yang hilang, ada tunjangan yang hilang dan tidak semua mmm, orang mau, tunjangan ini hilang kan. Walaupun, kalau dipikir-pikir ya dapat beasiswa, cuma untuk tinggal di luar negeri, apalagi kalau bawa keluarga, sudah pasti beasiswa itu nggak cukup. Artinya ketika ada uang yang hilang, maka uang itu kan harus ditutupi untuk kebutuhan hidup ya. mhm, Satu lagi plus, ya PNS harus bisa berjanji, mhm, untuk pulang mengabdi dan berkontribusi untuk negara. Nah ini yang bagi sebagian orang mungkin agak agak berat ya, apalagi kalau sudah di luar negeri ketemu pekerjaan yang bagus sambil kuliah dapat pekerjaan di sini, gajinya bagus, pasti tergoda, nggak akan pulang. mhm, Nah, apalagi kalau ketemu jodoh di luar negeri. Jadi macam-macam sih, tantangannya kalau 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 menurut saya tadi, eee, oke. ya. Baik baik, terima kasih Mas. Berarti kalau keuntungan sebenarnya sama saja dengan jalur lain, tapi Sama, tantangannya mungkin yang akan berbeda karena kebutuhan, ya, surat bebas tugas, terus itu juga tadi surat dari atasan gitu ya, Mas, ya. ya. Oke, nanti mungkin teman-teman PNS bisa mulai melis apa saja nih yang diperlukan dari kantor, dari atasan biar bisa dipersiapkan dan mungkin deketin bosnya gitu ya. "Bos saya mau kuliah lagi nih," gitu, kira-kira dapat Nah, izin nggak? itu yang paling penting menurut saya kalau memang ada rencana kuliah itu, atasannya dia harus sering-sering di PDKT. Karena Mhm, kalau tiba-tiba mau berangkat berapa bulan terus baru ngomong ke atasan, "Pak, saya dapat beasiswa mau berangkat." Atasan juga pusing kan, "Aduh ini nyari pengganti ke iya, mana?" Apalagi kalau memang, punya prestasi dan diperlukan di kantor. Jadi mhm, harus kalau memang sudah punya rencana tahun depan mau kuliah ya ngomong, masalah nanti dapat rezeki atau enggak itu lain ceritanya kan. iya, Yang penting sudah betul betul. ya, Terus tetap komunikasi dengan tim dan atasan ya, Mas, karena kan namanya juga betul. kantor pekerjaan itu bersama-sama gitu. Ya ya. Nah, oke baik, kita mungkin sekarang lebih ke personal Mas Rizal nih, dari tadi sudah sih, tapi mungkin lebih sekarang ke pengalaman saat sudah studi di Canterbury nih, kira-kira apakah ada cerita-cerita seru Mas yang Mas Rizal alami selama kuliah di luar negeri gitu, di Canterbury khususnya? Mmm, saya di Canterbury masih baru baru Mhm, baru beberapa mmm, bulan, ini baru tahun pertama, belum 6 bulan juga. Cuma, yang namanya
tinggal di luar negeri itu pasti ada suka dukanya. Bagi orang yang Mhm, melihat dari kampung, tinggal di luar negeri itu kan impian semua orang ya. Walaupun iya, setelah kita kita alami sebenarnya tinggal di luar negeri itu enaknya cuma sebentar. Susahnya banyak kan. Kalau buat tinggal sebulan atau seminggu mungkin oke, tapi kalau sudah bertahun-tahun ceritanya lain mhm, itu. Mmm, Tadi apa suka dukanya ya? mhm. Atau cerita Pengalaman cerita? apapun Mas, bisa yang suka duka, menarik, atau yang menginspirasi juga boleh. Eee, kalau kalau saya sih lebih melihat ke, networking. Karena, ketika Mmm, kita tinggal di luar negeri, itu bisa ketemu dengan orang, baik dari Indonesia atau non Indonesia yang punya latar belakang beda-beda, pekerjaannya beda-beda, eee, background-nya yang unik-unik. Jadi, orang-orang ini yang, kita sadari atau enggak nanti satu hari ke depan akan kita butuhkan. Jadi bagi saya, yang paling penting itu kuliah sebenarnya bukan cuma mengejar, ijazah, mhm, tapi lebih kepada membuka jaringan, network dengan orang-orang yang satu hari kita akan perlu. Termasuk, ya pengalaman kalau kalau pengalaman saya dulu waktu S2 di, US pernah, eee, apa, hadir ke acara-acara atau diundang ke acara-acara yang kalau bukan karena status sebagai mahasiswa, mmm, atau sebagai, apa, ya katakanlah mahasiswalah dalam hal ini, nggak akan mhm, mungkin diundang. Contoh saat itu saya, pernah diundang untuk, hadir ke, mmm, apa ya, guest speech atau waktu itu Presiden Bush datang ke kampus dan saya waktu itu salah satu mahasiswa Indonesia yang diundang untuk hadir. Jadi, bisa langsung, berbicara secara mhm, langsung dan berjabat tangan langsung dengan ya orang-orang seperti presiden yang kalau kita bukan karena status mahasiswa juga, nggak akan ketemu. mhm, Plus, mungkin ikut acara seminar, conference yang, di situ dihadiri oleh orang-orang yang kadang-kadang, tadinya kalau tidak ke situ kita cuma hanya bisa melihat, oh oke pengarang buku ini ataupun, iya, profesor A. Yang kita nggak akan bisa ketemu kalau bukan ke acara seperti itu. Jadi, hal-hal seperti ini yang saya pikir tidak akan bisa ditukar dengan uang, dan mhm, harus bisa kita manfaatkan ketika kita punya status sebagai entah itu awardee, entah itu mahasiswa di kampus X, dan sebagainya. oke. Berarti memang banyak pengalaman menarik ya Mas, mulai dari networking dengan teman-teman Iya, Indonesia ataupun luar, Indonesia, kemudian juga kesempatan-kesempatan luar biasa nih yang didapatkan dengan status pelajar gitu kan. Oke, iya, keren betul. banget nih. Baik, nah, apalagi ya, oh ya Mas, kalau semisalnya nih mungkin teman-teman, di rumah gitu, masih, apa, mempertimbangkan untuk mendaftar jalur PNS. Apakah kira-kira Mas, dari pengalaman Mas Rizal nih mendaftar kan pasti bertemu dengan teman-teman jalur PNS yang lain gitu ya. Apakah mungkin ada teman-teman PNS yang biasa aja gitu? Saya yakin teman-teman PNS yang mungkin merasa, "Aduh, jabatanku masih biasa aja, kerjaanku juga biasa-biasa aja, kontribusiku apa ya?" Itu pasti mungkin bertanya-tanya apakah mereka bisa mendaftar PNS apa enggak, karena kan mungkin dari beberapa seminar, webinar, Instagram Live itu mostly kan kalau PNS pasti teman-teman dosen nih yang apa, diundang gitu. Kira-kira apakah kalau PNS-nya itu bukan dosen gitu, eee, bisa mendapatkan apa, jadi award LPDP jalur ini, Mas? Mungkin ada kenalan Mas Rizal Ya, atau teman-teman di grup gitu? Silakan, Mas. eee, terkait pertanyaan itu, jadi, sebenarnya ada asumsi yang, Mhm, pada diri kita masing-masing nih kalau diingat-ingat ya, yang mengatakan ke diri sendiri bahwa, "Aduh, saya kayaknya nggak punya kontribusi besar, nggak punya prestasi bagus. Mungkin nggak sih saya dipertimbangkan sebagai salah satu award di LPDP?" Nah, hal-hal seperti ini yang bikin kita sebenarnya ketika sudah melangkah jadi mundur kan.
pengalaman saya dan sepengetahuan saya, prestasi itu bukan satu hal yang, mutlak harus dimiliki, sehingga kita bisa dipertimbangkan sebagai salah satu awardee. Karena Mhm, proses seleksi, LPDP ini kan bertahap ya. Jadi di tahap administrasi yang dilihat adalah prestasinya seperti apa, apa, kontribusi yang sudah dilakukan ke masyarakat seperti apa, kuliah dulu, terkait dengan apa yang akan, eee, apply sekarang dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah masuk ke tahap, tes potensi akademik, kalau sekarang tes bakat skolastik ya, heeh, betul. eee, itu, tahapan yang kita bisa skip kan kalau sudah punya, LOE bisa di-skip. Wawancara, tahapan akhir, ini tahapan yang paling menentukan dan ini, tahapan yang bisa menjawab pertanyaan tadi, "Saya nggak punya prestasi bagus, bisa nggak sih saya dapat beasiswa LPDP?" Semua akan terjawab di situ. Nah, maksudnya apa? Saya kenal beberapa orang, ya Mhm, kenal mungkin bukan kenal secara personal, tapi tahu, orangnya, yang punya CV yang panjang, mhm, prestasi bagus, tapi nggak lulus beasiswa. Mau itu LPDP, atau ada beasiswa lain. Nah, setelah ditelusuri, saya juga pernah gagal loh, LPDP, bukan berarti sekali daftar langsung langsung lulus. mhm, Kelulusan itu tidak ditentukan oleh, oh saya pernah jadi, ketua himpunan mahasiswa apa misalnya, atau pernah jadi ketua X. Rupanya yang dilihat adalah, apakah dengan punya prestasi seperti itu, Anda benar-benar punya kontribusi atau berkontribusi ke masyarakat atau tidak. Baik itu dulu, sekarang, atau nanti setelah lulus beasiswa. Nah, ketika kita mendaftar beasiswa kan sudah pasti ditanya ya, nanti, dapat, ijazah master atau PhD bidang ini, mau ngapain, ya kan? mmm, Kalau kita tidak bisa meyakinkan bahwa, ketika kita sudah diberikan beasiswa dan nanti pulang ke Indonesia, mau, berkontribusi atau membangun negara, realnya seperti apa, otomatis juga yang mewawancara juga akan bertanya-tanya, "Ini Anda layak nggak sih diberi beasiswa?" Nah, saya punya kenalan orang yang nggak punya CV panjang, nggak punya prestasi hebat-hebat, tapi dapat beasiswa. Kenapa? Ya mungkin jawabannya dengan satu satu, niatnya setelah dapat beasiswa dan pulang nanti ingin melakukan apa, dan itu yang memang dicari oleh pewawancara kan. Artinya kesimpulannya apa? Bukan prestasi yang menentukan, tapi mhm, bagaimana cara kita menjual, dalam tanda kutip "menjual diri" kan, karena yang mewawancara juga ada psikolog di sana, ada akademisi. Jadi di samping melihat kemampuan, akademik kita, mhm, psikolog itu mampu melihat hal yang tidak terlihat kan. Artinya kalau kita bohong, ya juga akan kelihatan di sana bohong. Kalau kalau, ngarang, apakah karangan itu akan bisa jadi kenyataan atau tidak, kan bisa bisa dinilai itu semua, iya, kan itu. Jadi, kalau kalau menurut saya jangan jangan pernah minder dengan siapa kita, tapi persiapkan diri baik-baik. iya. Ya, Terima kasih banyak, Mas, sangat memotivasi sih, saya yakin buat teman-teman PNS yang mungkin merasa kerjaannya itu-itu aja, kemudian pengen lanjut S2 tapi merasa minder dengan diri sendiri, tenang teman-teman. Jadi balik lagi sebenarnya kan yang namanya teman-teman sebagai PNS sudah menjalankan tugasnya masing-masing, tupoksi itu juga ya, sebenarnya sudah termasuk kontribusi ya, Mas. Jadi itu juga bisa betul. digunakan sebagai Eee, apa ya, pedoman untuk membangun esai, membuat esai teman-teman gitu. Jadi jangan Ya. ragu lagi, silakan persiapkan diri kamu untuk segera mendaftar jalur LPDP PNS Betul. TNI Polri. Dan pastikan yang ditulis di essay, yang ditulis di aplikasi itu, dikuasai betul, jangan karena gini, kadang-kadang kita, siapkan essay itu berbulan-bulan atau mungkin setahun sebelum, Ah, iya, eee, klik submit beasiswa. Ketika wawancara sudah lupa semua kan, lupa apa yang udah ditulis. Jadi, si interviewer nanya nggak bisa jawab akhirnya. Itu yang paling betul betul. sering bikin gagal itu, karena nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditulis. Iya, harus terus diingat ya, apa yang di-submit tuh harus terus diingat gitu, Makanya jangan dibaca bohong. setiap malam. Harus tulis sejujurnya. Kalau kalau bohong-bohong di karang-karang begitu ditanya, "Aduh, saya nulis gitu ya dulu." Jadi nggak bisa jawab. Iya juga ya, oke.
Siap. Nah, apalagi kalau teman-teman PNS mungkin kontribusinya akan sangat spesifik ya, Mas, ke institusinya. Jadi sebenarnya sudah mungkin, apa ya, satu lain hal itu lebih mudah menyusun rencana-rencana ke depan, karena kan Iya, teman-teman pasti sudah kenal dengan institusinya, pekerjaannya, apa yang iya. perlu di-improve, di-upgrade, dan lain-lain gitu. Jadi peluang Saya teman-teman pikir itu gede banget. Silakan, saya Mas. pikir kontribusi juga bukan hanya Mhm ke institusi, karena ini kan lebih sifatnya ke, masyarakat ya. Jadi mhm walaupun kita kerja di, apa misalnya Kementerian PU. Kementerian mhm PU kan, kerjanya bikin jembatan, bikin jalan, sebagainya. Kalau mikir kontribusi cuma di kontribusi bikin jalan, bikin jembatan, skopnya mhm terbatas kan. Bagaimana caranya misalnya nih, kerja di PU, eee, ngambil S3, mhm penelitiannya bidang, yang terkait dengan tata ruang misalnya katakanlah. Nah, apakah mmm, tata ruang itu, cuma, bisa punya kontribusi kepada misalnya nih kantor wali kota atau, eee, kantor bupati dan sebagainya yang ngurus tata ruang? Kan enggak. Bisa bisa dengan misalnya, ngisi seminar atau, apa, memberi penyuluhan ke masyarakat untuk, bisa mmm, menjaga lingkungan dan sebagainya. Jadi hal-hal iya seperti itu kadang-kadang ada hal-hal kecil yang nggak kepikiran di kita, tapi bisa jadi nilai jual besar ketika kita ceritakan ke, interviewer misalnya ataupun iya, di benar di benar benar. aplikasi. Yes yes, benar benar, Mas. Saya jadi inget ketika saya mau daftar beasiswa LPDP, waktu itu saya ngerasa kayak, "Aduh, saya sudah berkontribusi apa ya? Kemudian nanti kontribusinya apa ya?" Terus Iya, ketemulah saya dengan award di LPDP dan disampaikan sebenarnya kontribusi sesimpel, sesederhana apapun jika itu bermanfaat bagi masyarakat, ya sudah iya, kontribusi namanya gitu. iya, iya, Betul. Jadi buat teman-teman yang masih apa ya, berproses menyusun, rencana-rencana atau aplikasi untuk LPDP, kontribusinya nggak harus yang besar kok gitu, Mas, ya, tapi yang iya, bermanfaat untuk masyarakat dan, sekitar teman-teman gitu sih yang betul, terpenting. Oke, ya. baik, siap, kita lanjut lagi, Mas. Nah mungkin ada tadi kan sudah pengalaman, kemudian ini tips lolos beasiswa dari Mas Rizal seperti apa kira-kira? Lolos beasiswa, gimana caranya? Ah, beasiswa itu ya kayak cerita tadi ya, jadi nggak ada Mhm ceritanya yang instan. Yang pasti kita harus tahu apa sih yang dicari sama pemberi beasiswa. Pemberi beasiswa kan kalau kalau ngomong secara general, eee, nggak ngomong LPDP nih misalnya, ada mhm Fulbright, ada AAS di sana, ada Chevening, masing-masing, lembaga ini punya target sendiri-sendiri. Ya kalau kalau berbicara apa yang diinginkan oleh oleh pemberi beasiswa. Ini yang paling penting kita tahu, apa sih yang dicari sama mereka. Sama kayak kayak, apply kerja kan. Apply kerja, ada lowongan dibuka dicari seorang supir. Kita mau apply nih, tapi nggak punya SIM, pasti nggak diterima mhm kan? Karena mhm, dicari supir. iya, Syarat untuk jadi supir itu harus punya SIM. Beasiswa juga seperti itu. Beasiswa kalau beasiswa, pemberi beasiswanya dari luar Indonesia atau dari pemerintah asing, mereka punya, kategori atau, orientasi yang berbeda-beda kan. Kalau dari pemerintah ya kita sudah pasti tahu, beasiswa dari pemerintah, harus siap untuk mengabdi kepada bukan kepada pemerintah, tapi kepada negara kan, kepada, kampung kelahiran. Kalau ketika, eee, ngisi aplikasi, kita punya indikasi tidak akan pulang ke Indonesia setelah diberikan beasiswa, pasti nggak akan lulus, itu. mhm, Jadi tahu tahu apa yang dicari. Nah syaratnya, untuk beasiswa, harus punya kalau ke luar negeri berarti harus punya nilai bahasa Inggris yang, cukup. Kadang-kadang, standar yang diterima oleh pemberi beasiswa dengan, standar yang diterima oleh kampus beda. iya, Ke luar negeri itu kadang ada kampus yang mau terima untuk, engineering misalnya ada kampus yang mau terima dengan nilai IELTS 6. Kita punya nih nilai IELTS 6, tapi, nilai IELTS 6 itu akan terganjal di, pemberi beasiswa. PDP nggak mau nilai 6 kan. Walaupun kita dapat LOE, tapi untuk daftar beasiswa jadi nggak mhm, cukup. Nah kadang-kadang, yang apa, yang ngelamar beasiswa nggak tahu seperti itu. Mentang-mentang sudah punya LOE langsung kirim, tapi syarat di LPDP-nya jadi terganjal karena LPDP minta 6,5 misalnya.
kemudian izin dan lain-lain untuk administrasi yang sifatnya harus kita penuhi, ya harus siap. Dan jangan pernah persiapkan beasiswa itu last minute. Kalau Mhm. eee, disiapkan dalam waktu yang singkat, itu kemungkinan eee, kualitasnya juga akan rendah. Nah, kalau kualitasnya rendah dan kita tahu bahwa yang daftar beasiswa LPDP ini bukan orang sembarangan ya, walaupun LPDP setiap tahun tuh menerima sampai sampai ribuan, Iya. eee, saya ingat waktu itu, Pak Dwi, kalau nggak salah atau Pak apa, direktur LPDP waktu itu, pernah ngasih tahu bahwa, LPDP selalu kekurangan orang. Yang daftar sih banyak, tapi yang cukup memenuhi kriteria yang dicari LPDP itu kurang. Nah, kriterianya apa ya, salah satu tadi itu bahasanya, kemudian, syarat-syarat administrasi lain dan nah, yang paling sering ketemu nih orang yang bohong, kalau kata, Mmm. juru LPDP. Bohongnya apa? Nilai IELTS, nilai TOEFL-nya di-copy, di-scan, terus submit. Oh, ya ampun. Ya. Nah, ada orang yang mikir bahwa LPDP nggak akan tahu kalau itu Mmm. dipalsukan. Nggak mungkin nggak tahu, pasti tahu mereka. Jadi, jangan pernah bohong. Kalau sudah bohong, di-blacklist ya artinya nggak bisa daftar Iya, lagi kan, betul. gitu. Eee, jangan daftar sendiri, artinya bukan bukan berarti daftar rame-rame, tapi berkas apapun yang kita siapkan, kalau bisa ada orang lain yang bisa review. Jadi, saya kalau ke mahasiswa selalu ngomong, "Kalau kalian daftar beasiswa, ada essay yang bisa saya bantu baca, boleh kasih ke saya. Atau dosen lain siapa aja yang bisa, mungkin ngasih feedback, kekurangannya Mhm. apa, dan lain-lain." Kadang-kadang kita tulis dalam bahasa Inggris tapi, grammar-nya masih kacau balau. Jadinya bad impression kan. Ketika Mhm. di-review dari grammar saya, pemberi beasiswa sudah nggak yakin. Artinya di situ aja udah di apa, ditolak gitu ya. Jadi, tipsnya banyak sebenarnya dan kita harus tahu bahwa, ketika kita tahu saingan kita itu orang-orang hebat, maka kita harus Mhm. bisa, persiapkan satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Nah, gimana caranya nih? Itu kan, hanya kita yang bisa jawab. Artinya kalau misalnya nih, orang lain bisa di level 7 kualitas, berkasnya, kita harus buat di, level 8. Kalau enggak, ya di tahap pertama aja nggak diterima, ya kan. Baru ya Mhm. kalau bisa daftar, kalau bisa sudah lampirkan LOE lebih bagus, karena ketika LOE sudah ada, maka kita bisa skip tahap 2 dan tahap 2 itu tahap yang sangat menakutkan bagi kebanyakan orang. Terus bakat skolastik itu kalau seumur-umur saya, dulu waktu baru tamat kuliah saya masih pede, bisa saya lulus. Tapi kalau sekarang, belajarnya harus siang malam, karena itu kan bahan yang kadang-kadang, materi yang nggak pernah dipakai lagi, tiba-tiba muncul Mhm. di ujian kan. Jadi cara cara paling gampang ya skip. Untuk bisa skip itu cari LOE. Untuk dapat LOE kan syaratnya gampang, kalau untuk master lebih gampang dapat LOE daripada PhD. Gampang dalam artian, kalau PhD memang kita harus sudah punya, approach dengan calon supervisor. Karena kampus nggak mungkin ngasih LOE kalau kita nggak punya satu potensial supervisor untuk PhD, karena itu yang akan membimbing. Nah, supervisor, saya ingat dulu, mau tahu nggak berapa banyak supervisor yang saya, approach? Berapa, Mas? Mungkin sekitar sekitar 50-an. Wah, banyak Nah, banget. dari 50-an itu, yang merespon nggak sampai 10, Mmm. yang merespon nggak sampai 10. Yang mau terima kalau saya nggak salah itu cuma ada 2 apa 3 yang siap membimbing. Kenapa? Bukan berarti kualitas, essay kita rendah, bukan berarti, eee, apa, kita nggak potensial buat mereka, tapi supervisor juga akan melihat apakah penelitian yang dilakukan nanti linear dengan yang, jadi interest-nya mereka atau tidak, ataupun punya fasilitas nggak mereka untuk bimbing. Kalau penelitiannya, membutuhkan lab, punya lab nggak di sana? Kalau Iya. enggak ya dari sana aja mereka udah, "Oh, I'm sorry," ya kan? Artinya ketika kita, approach calon supervisor juga harus lihat kan orangnya ini background, penelitiannya seperti apa, yang mereka teliti, yang mereka tulis dan sebagainya sudah harus dipelajari. Nah, ini juga nanti akan menguntungkan kita ketika wawancara. Interviewer akan nanya, "Sudah approach nggak, calon supervisor?" "Oh, oke, saya punya X, Y, Z orangnya, ini Mmm. bidangnya." Jadi dari situ juga, interviewer sudah bisa melihat, oke, orang ini sudah
persiapannya sudah matang. Bukan cuma datang mau ke kampus, Oxford karena, kampus salah satu kampus terbaik dunia, misalnya. Mmm, Jadi mhm. hal-hal seperti itu yang kita harus pertimbangkan, harus persiapkan. Tips kalau dibahas banyak sih. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas. Kalau bisa dirangkum itu tadi, yang pertama adalah kenali dulu beasiswanya gitu ya. Mereka Ya, mencari awardee seperti apa, kemudian berkas-berkasnya sebenarnya serupa, tapi pasti ada sedikit, perbedaan mungkin di personal statement atau motivation letter. Kemudian tadi juga, ingat untuk libatkan orang lain dalam proses review berkas-berkas gitu, teman-teman. Karena kalau kita tuh biasanya subjektif ya, Mas, "Ah, udah sangat, bagus kok iya esainya," iya, gitu. Tapi ketika betul. orang lain baca kayak, "Apaan nih?" Gitu kan. Iya, Jadi karena kita punya perlu orang kecenderungan kalau ketiga. yang ditulis sendiri apalagi nulisnya itu sampai berhari-hari kan, Mhm mhm. berbulan-bulan dipersiapkan pasti, "Aduh ini udah bagus nih." Karena memang Iya, perjuangannya luar biasa, tapi ketika orang lain baca, mesti ada satu 2 yang ketemu, "Oh ini betul coret, ini betul. buang, ini tambah." Iya, kita tuh kadang kayak, "Aduh kasihan nih dibuang udah susah-susah nyari ininya," Iya, gitu. nyari Jadi ilhamnya sampai ke apa, dalam toilet dipikir kan, masuk toilet mikir nulis apa. Jadi libatkan orang ketiga teman-teman untuk membaca orang kedua, orang ketiga untuk membaca berkas teman-teman. Kemudian juga, tujuan kuliahnya itu apa, jadi bisa disesuaikan mungkin penelitiannya, supervisor, kampusnya jangan hanya lihat ranking, tapi juga tujuan teman-teman tuh belajar mau cari apa gitu ya, ilmunya, skill-nya, dan lain-lain. Jadi seperti itu ya teman-teman, pasti teman-teman bisa semangat. Nah, kemudian nih Harus semangat. 2 pertanyaan terakhir, Mas. Betul. 2 pertanyaan terakhir, Mas Rizal, pesan singkat untuk teman-teman scholarship hunter yang ingin mengambil jalur PNS dan juga closing statement, Mas. Mungkin bisa sekalian jadi satu surat. Eee, buat yang mau ambil beasiswa, dengan skema PNS, pesan saya, itu tadi udah saya sampaikan sebenarnya, sebelumnya. Saingan kita juga kita tahu bukan orang sembarangan. Walaupun sesama PNS, bukan berarti, sudah ada jaminan kita akan lulus kan, karena juga punya kuota, beasiswa punya kuota. Jadi, kalau sudah tahu saingannya seperti apa, apalagi belum tahu, otomatis Mmm, kita harus pastikan persiapan kita itu bukan persiapan yang asal-asal. Jadi, betul-betul dipersiapkan, betul-betul cek sebelum submit. Kemudian yang satu lagi tadi, apa, closing statement. Atau tunggu, clo Mas. Iya, tunggu, saya punya closing. satu pertanyaan lagi, Mas, nggak apa-apa. Oke, Mas Rizal berarti untuk mendapatkan LPDP jalur ini, itu berapa kali percobaan? eee, 2 apa 3 ya dulu, kalau nggak salah 3 kalau nggak salah. Oke. Eee, Nah, saya pertama pertama dulu pernah di jalur reguler, ya. Jalur mmm, reguler saya gagal di, TPA, ya TPA tes itu bakat emang sekolah. Karena waktu itu iya, belum belum punya, belum punya LOE, mmm, ya. 2 kali kayaknya, kalau nggak salah, lupa. oke, siap. Nah, begitu teman-teman, jadi walaupun memang dikhususkan untuk PNS itu belum tentu sekali dapat, walaupun memang banyak yang Ya sekali dapat, tapi tidak bisa dipungkiri lebih banyak lagi teman-teman yang harus berkali-kali dulu baru dapat gitu. Jadi buat ya teman-teman yang mungkin sekarang lagi gagal karena batch, sebelumnya, coba lagi untuk batch selanjutnya gitu. Karena ya. jika teman-teman terus berjuang pada akhirnya satu momen tuh pasti teman-teman akan dapat. Kita nggak pernah tahu gagal itu kenapa. Jadi Betul misalnya betul. nih, saya gagal waktu, nilai TPA saya, waktu di tahap TPA gagal. Nah, pertanyaan saya, apakah nilai saya nggak cukup? Kita kan nggak Mhm pernah tahu ya, apakah nilai saya nggak cukup atau, cukup cuma, kuotanya sudah terpenuhi. Jadi mhm misal nih, untuk skema PNS, LPDP menyediakan berapa ratus orang misalnya. Nah, rupanya pada saat itu yang ikut TPA untuk sesama PNS itu, bagus-bagus nilainya. Kebetulan saya yang di bawah, jadi saya nggak lulus. Bisa jadi ya, kita juga nggak tahu, siap. prosesnya seperti apa. Jadi makanya saya bilang tadi persiapkan sebaik mungkin, walaupun kita tahu, kita ada di skema yang mungkin kita berasumsi akan lulus, tapi, kita nggak pernah tahu orang lain sebagus apa persiapannya. Kalau memang orang lain jauh lebih bagus, bisa jadi kita yang tersingkir. Iya.
Oke. Closing statement satu lagi ya? Kalau mau Iya. closing, kalau enggak, masih boleh yang lain silakan Closing kalau Mas, ada closing pertanyaan berikut. silakan. Eee, Closing statement-nya apa ya, dunia itu kan nggak kecil ya, Mhm. kalau kalau saya, jadi kalau dunia tidak kecil maka jelajahilah sejauh mungkin. Nah, salah satu cara untuk menjelajahi dunia adalah cari tiket gratis. Tiket gratisnya Iya. apa? Beasiswa. Jadi kalau saya dan keluarga kami, memang adventurer, jadi suka, berkeliling, Mmm, suka jalan. Nah, jalan-jalan kalau pakai uang sendiri, biayanya kan besar ya. Jadi harus dipikirkan gimana caranya bisa melihat dunia, tapi, ada tiket gratis. Ya salah satunya dapat beasiswa. Kalau yang masih single, saya sarankan mahasiswa semua yang, saya kenal yang single-single, cari cara supaya dapat beasiswa. Mau iya. itu LPDP, mau itu Fulbright, mau itu Chevening, mau itu AHS, apapun dia, kalau belum dapat tahun ini, coba tahun depan. Belum dapat tahun depan, tahun depannya lagi, sampai dapat. Karena saya punya pedoman, pasti akan dapat. Tuhan tuh sayang sama kita kan. Kalau Mhm. dilihat kita selalu mau coba terus coba terus coba terus, pada saatnya pasti dikasih. Kalau sekali coba gagal kemudian menyerah, ya selesai sudah, pasti dapat. Iya. Jadi harus semangat. Oke, semangat teman-teman, luar biasa Mas Rizal, terima Ya, kasih banyak. Mas mungkin sukses buat semuanya ya. amin. Mungkin jika teman-teman di rumah, teman-teman PNS targeted, PNS TNI Polri yang mau kontak-kontak Mas Rizal, apakah boleh Mas? Boleh boleh, Oke, eee, kontak ke mana Mas? via apa ya, kalau via Instagram? medsos boleh, Instagram boleh, Mas Rizal, cari Mas Rizal Mahmud, saya Instagram, Facebook, apalagi semua sama, Oke. LinkedIn, apapun sama. Iyap iyap. Nanti pasti akan di-tag oleh PPI Selandia Baru, Ya jadi silakan ya, teman-teman di-tag aja. langsung follow aja Mas, Rizal gitu. Terima kasih banyak teman-teman. Siap. Jadi ingat, intinya banyak banget jalan menuju Selandia Baru gitu ya teman-teman. Ada jalur LPDP dan LPDP juga jalurnya banyak banget. Jadi mungkin silakan dilihat-lihat lagi yang mana sih yang sesuai sama jalur teman-teman. Misalnya seperti Mas Rizal, jalur PNS, TNI Polri gitu. Nah semoga teman-teman lancar prosesnya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya atau mungkin juga sampai jumpa di Selandia Baru. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Thank Rizal. you, sukses semuanya.